Bismillah, ada sebagian orang yang bingung dalam masalah bid'ah. Karena Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bid'ah hasanah, artinya tidak semua bid'ah sesat. Maka jawabannya simpel ya. Apakah kita mau mengikuti Rasul dan sahabat atau mau mengikuti ulama? Sedangkan yang dimaksud oleh ulama bid'ah hasanah saja itu bukan ritual-ritual ibadah, tetapi itu sarana-sarana saja. Jadi bagi kami itu simpel karena Nabi sendiri yang menyebutkan semua bid'ah sesat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi di dalam hadis ini Rasul menyebutkan semua bid'ah sesat. Ketika Rasul sudah menyebutkan semua bid'ah sesat, itu didukung langsung oleh para sahabat, diperkuat oleh perkataan sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Mereka semua mengatakan bahwa semua bid'ah sesat. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Jadi Ibnu Umar ini sudah mengingatkan, kata beliau apa? Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Kemudian sahabat yang lain juga sama mengatakan semua bid'ah sesat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat bid'ah karena sunnah sudah cukup bagi kalian. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Itu yang menyebutkan sahabat Nabi sebagaimana diterangkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir ya. Nah, jadi kalau kita lihat perkataan Rasulullah di dalam hadis atau perkataan sahabat di dalam asar, jadi Rasul sudah menyebutkan semua bid'ah sesat. Kemudian para sahabat menyebutkan semua bid'ah sesat. Kemudian ada ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Apakah antum mau mengikuti perkataan Rasul dan sahabat yang mengatakan semua bid'ah sesat atau mau mengikuti ulama yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat? Kami sendiri akan mengikuti perkataan Rasul dan sahabat. Kemudian yang terakhir, orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, antum sudah mengetahui apa belum? Bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Nawawi, bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Is bin Abdissalam. Karena ketika kami pelajari tentang perkataan Imam Nawawi, misalnya al-bid'atu khamsatu aqsamin, bid'ah itu terbagi menjadi 5. Itu ternyata bukan ritual-ritual ibadah, bukan, tetapi sarana-sarana. Jadi ketika beliau menyebutkan bid'ah hasanah itu, yaitu sarana-sarana seperti membuat jembatan. Pembuatan jembatan itu ritual ibadah atau sarana? Itu kan sarana. Kemudian mengumpulkan Al-Quran, itu Al-Quran ritual ibadah atau sarana. Dan perlu antum ketahui bahwa pengumpulan Al-Quran itu yang melakukannya adalah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kita itu diperintahkan untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi kan begitu, ikutilah aku dan Khulafaur Rasyidin. Dan sebenarnya mengumpulkan Al-Quran itu dari zaman dahulu itu sudah ada dasar-dasarnya, cuman alatnya saja yang belum sempurna. Waktu itu kan sudah ditulis melalui pelepah-pelepah kurma. Kemudian waktu itu kalau dikumpulkan itu khawatir wahyu masih turun. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini ketika kita bahas secara lebih jauh lagi akan ketemu ya. Jadi yang dimaksud bid'ah hasanah oleh para ulama itu kan ternyata bukan ritual-ritual ibadah seperti yang kita lihat sekarang, bukan, tetapi sarana-sarana ya. Kemudian ketika kita sudah membahas tentang hadis Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, para sahabat mengatakan semua bid'ah sesat, mereka akan membawakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi mereka mengatakan tuh Umar saja ketika melaksanakan tarawih berjamaah itu mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka yang dilakukan Umar itu sebenarnya bukan bid'ah. Salat tarawih kan sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan Rasul menyebutkan pahalanya. Kata Rasul apa? Man qama Ramadan imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan dan ikhtisab mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lalu. Nah, jadi sholat tarawih itu bukan bid'ah karena sudah ada di zaman Nabi. Kemudian sholat tarawih berjamaah pun itu sudah dilakukan oleh Nabi 3 kali kan. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu malam Rasulullah keluar untuk melaksanakan sholat tarawih di dalam masjid, kemudian diikuti oleh orang-orang, dan pagi harinya mereka saling memberitahukan bahwa tadi malam kita sudah melakukan sholat tarawih. Kemudian malam kedua Rasul keluar lagi dan diikuti lagi oleh orang-orang, dan orang pun bertambah banyak mengikuti sholat tersebut. Kemudian pada malam ketiga, ada yang menyebutkan pada malam keempat, itu orang-orang bertambah banyak di masjid dan Rasul tidak datang ke masjid tersebut. Di pagi harinya Rasul mengatakan, aku mengetahui kalian tadi malam telah datang ke masjid, tetapi aku khawatir sholat tersebut dijadikan wajib. Nah, artinya sholat tarawih berjamaah itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini, ketika melakukan sholat tarawih itu hanya bahasa saja. Karena pada hakikatnya sholat tarawihnya sudah dilakukan oleh Rasul, kemudian sholat tarawih berjamaah juga sudah dilakukan oleh Rasul. Kemudian kenapa Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini? Karena waktu itu sholat tarawih itu sempat tertunda di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika di zamannya Umar bin Khattab itu dihidupkan kembali sholat tarawih itu, sehingga beliau menyebutkan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian ketika kita mengikuti tata cara tarawih yang dilakukan Umar bin Khattab itu pun bukan bid'ah juga, karena ketika kita mengikuti sahabat, mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kan khulafaur rasyidin, berarti kita sudah mengikuti khulafaur rasyidin. Itu yang Nabi perintahkan, kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin.